Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ya pelajaran kita Aridu al-Jahl. Ya, karena yang datang lumayan banyak, ya bismillah, kita belajar. Terakhir kita bahas ada contoh atau kalimat yang keluar dari para ulama mengesankan kalau ada orang yang jatuh ke dalam syirik besar harus diapain dulu? Iqamatul apa? Hujjah, atau bahasanya bukan iqamatul hujjah, bahasanya harus qiyamul hujjah. Jadi sebetulnya salah persepsinya tuh banyak ya. Nggak paham masalah zahirah, khafiyah. Padahal kalamnya ulama itu qomat hujjah. Ya, beda dengan iqamah dengan kalau iqamah hujjah itu untuk perkara yang sifatnya ya hukum dunia, itu dibunuh, dipancung dan seterusnya. Ya, akhirnya dia senang, oh dapat nih, katanya nggak boleh dikafirkan setelah qiyamul hujjah. Padahal ada kalam yang lain yang banyak, yang gamblang. Maksud qiyamul hujjah itu nanti tergantung masailnya. Kalau masailnya zahirah, ya termasuk identitas seorang muslim, agama Islam, seperti mentauhidkan Allah, meminta hanya kepada Allah, ya menyembelih hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sekedar datang Al-Qur'an kepada dia, maka itu telah apa namanya? Qiyamul hujjah. Adapun masalah-masalah yang jelimet, qiyamul hujjahnya beda porsi, beda aksinya gitu. Memang harus dihadirkan atau kita datangi, kita tanya, mungkin ada syubhat, nanti syubhatnya kita bantah, kita luruskan. Ya, mafhum? Itu namanya qiyamul hujjah dalam masail yang sifatnya apa? Khafiyah, yang samar. Nah, sekarang di pembahasan yang kedua, penulis hafizallah ingin menghadirkan beberapa kalam ulama yang menjelaskan makna dari qiyam hujjah. Makna dari apa? Qiyamul hujjah. Salisan yang ketiga, al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua. Nususul ulama'i, nas atau teks dari para ulama fi idahi lafzi qiyamul hujjah. Di dalam idah berarti menjelaskan, karena dia ikut wazan af'ala yuf'ilu, biasanya mengandung makna muta'addi, berarti menjelaskan. Kalau wadhah jelas, tapi kalau idah berarti apa? Menjelaskan lafaz yang dimaksud dengan qiyamul hujjah itu apa. Yang pertama, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna usuluddin, sesungguhnya pokok-pokok agama, imma an takuna masaila yajibu i'tiqaduha, bisa jadi bentuknya masail yang wajib diyakini. Ini yang pertama. Ya, usuluddin ada yang berupa i'tiqad. Wa yajibu an tuzkara qaula, dan ada yang wajib disebut secara ucapan. Berarti apa? Qaul. Yang pertama i'tiqad, yang kedua apa? Qaul. Qaul yang merupakan lisan. Au tu'malu amala, atau masail ini harus dikerjakan bentuknya amal, berarti amal tubuh. Berarti kan sama dengan konsep apa di dalamnya? Konsep asal iman. Harus ada i'tiqad, harus ada ucapan, dan harus ada amal. Ya, dia harus sudah paham kalau dia mau menisbatkan diri kepada apa? Dinil Islam. Apa i'tiqad dasar yang harus dia yakini? Allah adalah Rabbnya, Allah satu-satunya zat yang hak untuk disembah. Ini harus sudah dipahami dari awal.
Ya, ucapan seperti apa? Ucapan bersaksi la ilaha illallah kalau mau masuk Islam. Kemudian amal apa yang tidak boleh lepas, harus segera dikerjakan? Ya, sholat. Nah, ini perkara-perkara pokok agama yang tidak boleh seorang jahil tentangnya. Kalau jahil, salah siapa berarti? Salah dia itu. Kenapa tidak mau belajar, tidak mau observasi? Kamasail tauhid wa sifat, seperti masalah-masalah tauhid dan sifat. Ya, sifat ini kan banyak. Kemarin di beberapa kitab disebutkan ya sifat-sifat yang bercerita tentang zatnya Allah yang secara akal saja itu ditetapkan, seperti wujud Allah itu ada. Ya, namanya Tuhan pasti Maha Mencipta. Yang namanya Tuhan pasti Maha Mampu. Yang namanya Tuhan pasti Maha Mengetahui. Tanpa dia tahu dalilnya, ya, mafhum, maka seseorang itu pasti mengetahui hal tersebut secara naluri, secara fitrah, mafhum, secara akal. Nah, itu maksud dari masail-masail yang pokok. Wal qadar, takdir, wan nubuwah, kenabian, wal ma'ad, hari berbangkit. Lihat, malah kalau dilihat masail zahirah banyak di sini. Ya, bahkan takdir termasuk sifatnya apa? Usuluddin zahirah. Ya, nubuwah, bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, itu namanya nubuwah. Ya, bahkan kayaknya di sekarang aja orang bukan hanya mengakui Nabi kita sebagai Nabi, tapi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan seterusnya. Masa yang ngaku Islam nggak tahu? Ada itu dia agaknya Islam, tapi nggak tahu Nabi Adam misalnya, nggak tahu Nabi Nuh. Ini kan aneh itu. Wal ma'ad, harus yakin, harus percaya bahwasanya akan ada hari yang namanya pembalasan, hari berbangkit. Lagi, wa dalail hadil masail, dan dalil-dalil dari masail ini. Maka speknya aja lebih besar ini. Sampai disebutkan apa? Dalail. Dalail itu bisa dari dalil Al-Qur'an, dalil secara syariah maupun dalil secara kauniyah. Makanya kata Syekh Muhammad, ya, al-ilmu itu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Fa kullu ma yahtajun nasu ila ma'rifatihi, maka setiap apa yang dibutuhkan manusia untuk mengenalnya, wa i'tiqadihi, dan dia yakini, min hadhil masail, dari pokok-pokok masalah ini, faqad bayyanahu Allah wa rasuluh bayanan syafiyan qati'an lil udhri, maka sungguh Allah telah jelaskan dan Rasul juga telah jelaskan bayanan mafhum mutlaknya, berarti benar-benar penjelasan. Ditambah lagi sifatnya syafian, yang lengkap, yang utuh, yang memuaskan, qati'an, memutus terhadap segala macam alasan. Ya, kalau perkaranya sudah gamblang, jelas identitas seorang muslim, identitas agama Islam, maka Allah jelaskan kalimatnya atau penjelasannya betul-betul penjelasan yang gamblang. Ya, mirip-mirip dengan kalimatnya siapa nih? Bayanan syafian. Syekh Muhammad, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab di usul sittah misalkan, sampai tafhamuhu abladul ummah, sampai bisa dipahami oleh ablad yang paling bodoh dari umat ini. Penjelasannya sangat gamblang. Ya, jadi memutus uzur. Idh hadza min a'zami ma ballaghahu ar-rasulu al-balaghal mubina, sebab ini termasuk yang paling besar dari sesuatu yang disampaikan Nabi dengan penyampaian yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Mafhum? Perkara apa? Perkara tauhid, perkara ibadah, perkara lawannya itu kesyirikan dan seterusnya. Wa bayyanahu linnas, dan Nabi jelaskan kepada manusia, wa huwa a'zamu ma aqama Allahul hujjata ala ibadihi birrusul fabayyanuhu wa ballaghuhu, dan ini termasuk yang paling besar yang Allah tegakkan hujjah kepada hambanya melalui rasul-rasul, maka rasul menjelaskan, maka rasul menyampaikan. Ya, emang tugasnya rasul itu sama, untuk menjelaskan ini yang pokok. Jadi kalau ketidaktahuan dia, ya bukan malah menjadi
perkara yang dibiasakan atau dinormalisasikan. Padahal perkaranya sangat apa? Sangat jelas, sangat gampang. Ya, mafhum? Kalau ada yang bilang, misalkan kita kiaskan dengan mencuri, itu mencuri, ya ketika dia mencuri terus dia bilang mohon maaf saya nggak tahu hukum mencuri, ya kira-kira antum terima? Enggak, diapain enaknya orang ini yang mencuri? Ngaplok kan? Ya, yang dulu udah nggak viral ya, dulu lagi viral-viralnya dia nyolong apa? HP. Ya sampai dia bilang apa? Ya saya bukan apa? Bukan nabi. Ngomongnya pakai apa? Iya, saya bukan nabi boy, pakai boy. Pengennya dia kan diberi uzur karena ya mungkin dia nggak ada niat, dia nggak tahu hukumnya. Saya manusia biasa, bukan nabi. Tapi kita secara atau orang di situ secara fitrah nggak mau terima. Akhirnya dia digaplok gitu. Terus ya orang-orang yang terpapar irja beda ya, syirik sama maling katanya, sama mencuri. Ini menunjukkan bodohnya dia tentang apa? Tentang tauhid, tentang syirik. Emang dianggap lebih besar mana antara syirik dengan apa? Mencuri. Ya seharusnya sudah ya perkara yang maklum minaddin bidururah tentang bagaimana si muslim menghamba kepada Allah. Ya, kenapa dalam perkara mencuri dia tidak berikan uzur? Ya, sedangkan dalam masalah syirik malah diberikan uzur. Ini kan terbalik timbangannya, Pak. Terbalik. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi kalkuz mujahya yang apa? Terbalik gitu. Nah ini sallallahu alaihi wasallam bisa jadi karena sudah betul-betul diliputi kegelapan di dalam apa? Hatinya dibungkus mati sehingga memiliki barrier yang kuat itu. Memiliki selimut hitam yang kuat. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Yang kedua, wa yaqulu aidan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kalau tadi sumbernya Darut Ta'arud. Ya, yang pertama tadi sumbernya dari mana? Darut Ta'arud. Berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah muwaddihan sebagai hal dalam keadaan menjelaskan annal hujjata taqumu bil balagh, bahwasanya hujjah itu taqum, lihat bahasanya taqum, berarti ya bukan iqamah masdarnya. Kalau iqamah masdarnya aqama yuqimu, tegak dengan apa? Bil balagh. Kalau ini berarti lagi jelasin masalah yang sifatnya zahirah. Fa ma'lumun anal hujjata innama taqumu bil Qur'an ala man balaghahu, diketahui bahwasanya hujjah hanya saja, lihat kalau ada kata innama itu bermakna pembatasan. Ya, apa innama itu? Pembatasan. Tadinya inna taukid sebagai penguat, tapi ketika masuk ma akhirnya batal amalannya. Ya, mafhum? Amalannya batal, akhirnya dia bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Atau kalau di depannya jumlah ismiyah, akhirnya namanya tetap mubtada khobar. Tapi kalau nggak ada ma, namanya jadi isim inna, khobar inna. Makanya nanti ma ini namanya makafah. Kafah itu artinya menahan. Menahan untuk tidak berbuat, menahan untuk tidak beramal. Tapi sebagai kompensasinya, nih gua kasih makna baru. Apa makna barunya? Hasar, pembatasan. Jadi lihat takbir dari Syekhul Islam, hujjah ini hanya saja tegak dengan Quran yang atas orang yang Al-Quran itu sampai kepada dia. Dalilnya kaqauli ta'ala, firman Allah ta'ala, li'unzirakum bihi wa man balagh. Li, supaya, alasan. Jadi kenapa Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya li'unzirakum bihi, agar aku fa'ilnya memperingati kalian wahai para sahabat bihi dengan Quran. Wa man balagha, dan orang-orang yang balagha fa'ilnya huwa, kembali ke Al-Quran. Ya, maf'ul bihnya mana? Mahdzuf. Wa man balaghahu, dan kepada orang yang Al-Quran ini sampai kepada dia. Jadi antum sudah pegang Al-Quran itu sudah tegak hujjah, nggak ada alasan. Tapi kan saya nggak belajar, saya kan belum belajar. Siapa suruh nggak mau
belajar. Karena hidup ini ada beban taklif. Hidup ini ada beban apa? Taklif. Ya, makanya perhatikan sejarah sirah perjalanan Nabi. Taklif yang pertama kali adalah Iqra, suruh belajar. Ya, terus diulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat atau surat berikutnya yang turun Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang konsep nafi dan isbat tauhid. Berarti dikompromikan, beban pertama belajar. Belajar yang harus diawali adalah apa? Tauhid. Baru berikutnya pelan-pelan dia belajar fikih, belajar ini dan seterusnya. Bukan berarti nggak belajar sholat, enggak. Ya, sholat termasuk tuntutan lawazim dari dia beribadah kepada siapa? Pada Allah, ditunjukkan dengan sholat. Jadi apa kata Syekhul Islam? Ya, diketahui hujjah hanya saja tegak dengan Al-Quran kepada orang-orang yang Al-Quran sampai kepada dia. Dalilnya li'unzirakum bihi wa man balagh, surat Al-An'am ayat 19. Faman balaghahu ba'dul Quran duna ba'din, maka barang siapa yang sebagian Al-Quran datang kepadanya tanpa yang lain, qamat alaihil hujjah bima balaghahu, tegaklah hujjah atasnya dengan apa yang sampai kepada dia, duna ma lam yablughu, tanpa sesuatu yang belum datang kepada dia. Jadi sebagian saja datang sudah tegak, nggak mesti semuanya. Ya, nggak mesti apa? Semuanya. Ya, atau nggak mesti harus bisa nahu dulu, harus bisa apa dulu? Sharaf dulu, atau harus hafal sampai 30 juz. Ya, mafhum. Kira-kira kalau orang-orang awam sekalipun gitu, kira-kira pernah nggak dengar ayat gitu? Ya pastilah, masa ya nggak pernah. Terlebih dia hidupnya di mana? Di kota dan seterusnya. Ya, masa iya dia nggak sholat? Kalau nggak sholat ya berarti bukan apa? Bukan muslim. Nah, sholat baca apa dia? Masa berdiri cuma baca Allahu Akbar subhanallah? Kan enggak. Padahal umurnya udah 30 misalkan 40. Ya pasti dia belajar apa? Sesuatu dari Al-Fatihah. Kayak digerak siapa itu? Bukan ya? Orang. Hah? Oh, ini. Nggak pakai kacamata sana, nggak jelas. Yang ketiga, wa yaqulu al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Imam Mujaddid rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab, muwaddihan, hal lagi dalam keadaan menjelaskan, maltabasa ala katsirin minan nasi fi asrihi, apa yang iltabasa itu samar, ya, syubhat, akhirnya ragu, iltabasa, ya, atas kebanyakan dari manusia di masa beliau. Ya, jadi di masa beliau pun mirip dengan sekarang, kena syubhat, rancu jadinya. Dalam masalah bagaimana sih ini qiyamul hujjah, dia sudah qiyamul hujjah atau belum sih? Ya, atau jangan dikafirkan kecuali setelah tegak hujjah dan seterusnya. Ya, padahal beliau yang ngajar tiap hari itu. Tapi tetap aja masih ada orang yang terkena iltabasa, tersamarkan. Inda fahmihim li kalami Syekhul Islam fahman khati'an. Ketika memahami atau ketika mereka memahami kalam Syekhul Islam dengan pemahaman yang keliru. Jadi mau diluruskan oleh siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, wa ma dzakartumuhu min kalami Syekhi Ibnu Taimiyah. Ya, apa yang kalian sebut, kalian ceritakan atau kalian sampaikan dari kalamnya Syekhul Islam. Apa kalamnya? Kullu man jahada kadza wa kadza. Setiap orang yang menolak atau menentang ini dan itu. Wa innakum tas'alun an haula'it tawaghit wa atba'ihim hal qamat alaihimul hujjah amla. Kemudian kalian bertanya kepada mereka ini tawaghit, ya, togut-togut dan pengikutnya, apakah telah tegak hujjah atas kalian? Ya, bahasanya juga tawaghit ini, berarti kan udah perkaranya besar itu. Terus bingung dia mau dikafirkan gak ya? Gue tanya dulu dah, sudah tegak hujjah belum sih?
berhujjah dengan kalamnya Syekhul Islam yang ada di sebagian tempat tidak boleh mengkafirkan kecuali harus diapain dulu? Tagakin hujjah. Akhirnya jadi ragu dia, dipukul rata semua, baik dalam masalah zahirah maupun masalah khafiyah. Kebingungan ya mad'u atau jamaah yang ikut hadir di majlisnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fahadha minal ajabil ujab, kata Syekh. Ini perkara yang aneh, sungguh aneh. Ya, keajaiban keberapa ini? Ke-8. Kaifa tashukkuna fi hadza? Bagaimana kalian ini sekarang jadi ragu gitu dalam masalah ini? Wa qad waddahtu lakum miraran, tuh katanya. Aku jelasin kepada kalian itu berapa kali? Miraran. Berapa tahu? Berkali-kali. Bisa sebagai hal atau maf'ul mutlaq. Anna alladhi lam takum 'alal hujjah huwa alladhi haditsu ahdin bil Islam. Sesungguhnya yang belum tegak hujjah kepada dia siapa saja orangnya? Yang baru masuk apa? Islam. Ya, tentunya ini juga sebagaimana rinciannya yang telah lalu dalam pembahasan ini. Awil ladzi nasya'a bi badiyatin ba'idah, atau mereka yang hidupnya di mana? Pelosok jauh. Aw yakunu dzalika fi masaila khafiyatin, atau masalah-masalah yang sifatnya apa? Khafiyah, samar. Ya kalau perkara yang zahirah sudah pasti, sudah jelas, nggak usah lagi tanya-tanya dia, udah tegak hujjah belum? Ya sama kalau orang udah bilang, ya kenapa kamu maling? Waduh saya nggak tahu aku maling. Terus tanya dulu, kok nggak tahu gimana sih? Ya nggak ada ceritanya kayak gitu. Nanti nggak ada maling, nggak ada penjahat, penjara nggak akan apa? Nggak ada penjahat yang masuk mana? Penjara. Ya, orang setiap korupsi ditanya dulu, emang nggak tahu kamu korupsi? Iya saya nggak tahu. Oh ya nggak apa-apa, bebas. Jadi setiap orang yang bersalah ya dengan hujah jahil, bodoh, apa? Selesai urusan, bebas. Wah enak sekali memang. Ya hidup seperti itu. Enak dari apa? Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Mithlus sarfi wal ataf. Beliau kasih contoh masail khafiyah di sini, sarf wal ataf. Sarf itu dan ataf itu sejenis perdukunan. Ya kalau sarf itu memalingkan supaya dia jauh, supaya dia benci. Berarti apa bahasanya kalau di Indonesia? Disantet lah ya. Apa namanya? Pokoknya dibikin suami istri jadi berantem terus. Kalau ataf ngikut, berarti bikin dia makin cinta. Bahasanya dipelet lah. Hah? Diguna-guna. Ya sejenis itulah. Lah kenapa khafiyah? Karena terkadang cuma bentukan gelang itu atau sesuatu yang dipakai, kan dia mirip-mirip dengan apa namanya tamimah itu. Hukumnya bisa jadi dia syirik kecil atau syirik besar tergantung keyakinannya. Ya kita nggak tahu dia ini pakainya apa, motifnya ini. Ya kita nggak tahu sampai kita gali. Oh ternyata itu untuk guna-guna. Oh itu ternyata untuk apa? Ya pelet. Maka jatuhnya syirik besar ya. Tapi kan kita nggak tahu sampai kita datangi, kita tanya. Tapi kadang sekedar cuma dikasih gelang doang, ya bisa jadi dia cuman ya pakai-pakai gitu yang bisa hukumnya jadi syirik besar atau syirik apa? Kecil. Kalau dia meyakini ini sebab, maka jadinya syirik apa? Kecil. Tapi kalau memang ini yang mengatur hidup dia, jadinya kan syirik apa? Besar. Ada kesamaran di sana. Sama surah dari saraf dan ataf seperti itu. Ya. Padahal ternyata dia habis datang ke dukun, minta bah dukun nih fotonya, nih rambutnya misalkan. Ya, pokoknya dikasih sesuatu yang targetnya gitu. Ya kurang lebih gitulah kayak di film-film ya. Dikasih apanya? Foto, mungkin dijampe-jampe, akhirnya dia kolaborasi dengan jin, nanti jinnya yang bekerja. Itu tentunya dengan melakukan kekufuran. Fala yukaffaru hatta yu'arrafatu. Tidak boleh langsung dikafirkan sampai dikasih tahu, sampai kita teliti, sampai kita observasi dan seterusnya. Wa amma usuluddin, adapun perkara pokok agama allati waddahaha Allah fi kitabih, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, fa inna hujjatallahi hiyal Qur'an, maka sesungguhnya hujjah Allah adalah Al-Qur'an. Lihat ada hiya di sana. Ya hiya bisa sebagai dhamir fasl. Kalau dhamir fasl nongol, salah satu fungsinya adalah taukid, penguat.
Berarti hujah Allah betul-betul apa? Al-Quran. Faman balaghul Qur'anu faqad balaghathul hujjah. Maka barang siapa yang Quran sampai kepada dia, maka sungguh hujjah telah sampai kepada dia, telah tegak terhadap dia. Nah, ini dalam perkara yang sifatnya apa? Usuluddin, pokok-pokok agama seperti apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan seterusnya yang sudah kita bahas. Walakinna asral iskali, akan tetapi pokok masalah, annakum lam tufarriqu baina qiyamil hujjah wa fahmil hujjah. Kalian belum paham atau tidak bisa membedakan antara qiyamul hujjah dan apa? Fahmul hujjah. Kalau bahasanya qiyamul hujjah itu namanya fahmul lisan. Kalau fahmul hujjah namanya fahmu qalbin. Ana ulangi, qiyamul hujjah fahmu lisan. Ya, tapi kalau fahmul hujjah fahmu qalbin. Kesamarkan di sana. Ya, menurut mereka dikafirkan kalau fahmul hujjah, berarti sampai ke hati, nembus, hilang semua syubhatnya. Padahal orang-orang musyrik di zaman Nabi pun penuh apa? Penuh syubhat. Ya, tapi sekedar datang Al-Quran kepada dia, ngerti bahasanya, itu sudah tegak hujjah. Kalau menurut si Irja ini harus apa? Fahmul hujjah. Makanya semua kesalahan harus ketok pintu, tanya dulu, ngerti nggak, paham nggak? Oh, saya tahu tapi nggak paham. Oh, alhamdulillah selamat ya. Ya, maaf ya. Saya juga ngerti tapi juga paham juga, saya udah paham tapi kena syubhat saya gini. Oh, alhamdulillah kamu kena syubhat, berarti nggak masalah. Maaf, jadi nggak ngerti yang namanya qiyamul apa? Hujjah dan fahmu hujjah. Nih contohnya orang musyrik datang Nabi bawain ayat. Kira-kira dia paham bahasa nggak? Paham bahasanya? Paham. Tapi apakah sampai tembus ke dalam hatinya, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan Nabi? Tidak. Toh bersamaan itu mereka tetap dihukumi sebagai apa? Musyrik. Ya, tapi di sisi orang-orang irja syaratnya harus fahmu hujjah. Jadi tahu saja nggak cukup. Ya, kan syarat pertama kan ilmu ya. Mafhum, ini belum cukup sampai dia harus paham. Ya, makanya kan ada yang ustadz itu udah kuar, itu adalah kafir kata dia. Bagi siapa yang tahu, bagi siapa yang paham. Lah hancur semua nanti kaidahnya. Di awal bagus teriak-teriak kuar, di ujung bagi yang tahu dan paham. Syaratnya dua lagi ketat. Berarti kalau dia tahu tapi nggak paham, selamat dia. Apalagi nggak tahu, nggak paham, berarti lebih apa lagi? Lebih selamat lagi, kan gitu jadinya lawasinnya. Ya ternyata benar, ya nggak boleh langsung dikafirkan, ya karena dia bodoh, karena dia ada syubhat, karena dia nggak paham dan seterusnya. Ya bisa dipahami nih. Nah jadi antara qiyamul hujjah bahasa lainnya fahmu lisan. Ya kalau fahmul hujjah namanya lainnya fahmu qalbi. Paham ya? Lah kan kita orang Indonesia Ustaz, orang Jawa kita, orang Sunda kita, nggak ngerti bahasa Arab. Berarti wajib belajar bahasa Arab? Tidak wajib. Sekedar Al-Quran datang ada terjemahannya, itu sudah fahmu lisan, itu sudah qiyamul hujjah. Ya, tapi kan nggak ada Al-Quran bahasa Jawa. Emang ya Al-Quran nggak ada bahasa Jawa? Sekarang di kampung dia ada nggak Pak Ustadz gitu ceramah pakai bahasa Jawa? Ada insya Allah. Ya, nah dulu modok di Gresik, Ustadz NU semuanya, ya kalau ceramah pakai bahasa Jawa, bawain ayat, nerjemahinnya kene, kanggo kono, gitu sama. Ya, walaupun diterjemahkan pakai bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Jawa sudah tegak. Ya, andai kata enggak diterjemahin sama sekali. Tapi qiyamul apa? Telah datang apa bulugh hujjah. Itu namanya bulughul hujjah. Ya, berarti dia tidak apa? Qiyam hujjah. Ya maksudnya dia nanti mulhaq dengan ahlul fatrah. Gitu aja selesai, udah urusan. Ya, misalkan datang Al-Qur'an nih, namanya bulughul hujjah. Tapi nggak ngerti sama sekali bahasanya. Berarti belum fahmu lisan. Belum cukup memang. Ya berarti memang menunjukkan dari awal dia bukan seorang apa? Muslim. Nah,
Kalau dari awal aja kan nggak ngerti sama sekali ya kan, efeknya akan beribadah dengan apa dia. Sedangkan ibadah, perbuatan itu selalu didahului dengan ilmu pengetahuan, sehingga dia berpijak dari ilmu tadi untuk berbuat. Nah sekarang dia nggak tahu sama sekali, blas, ya sudah, dia dikatakan mulhaq dengan ahlul fatrah. Di dunia hukumnya kufar bil ijma, nanti di yaumul qiyamah terjadi silang pendapat, yang rajih diapain? Dites, diuji, begitu. Jadi ini kata Syekh Muhammad, pokok masalahnya itu antum harus pahami qiyamul hujjah dan fahmu apa? Hujjah. Ya kenapa? Ada masail nanti, efeknya kan ada zahirah, ada khafiyah. Nah, itu. Kalau qiyamul hujjah, masalah-masalah yang sifatnya zahirah. Kalau fahmul hujjah masuk ke dalam yang mana? Masail yang khafiyah. Begitu. Fa inna aktsaral kuffar wal munafiqin lam yafhamu hujjatullah ma'a qiyamiha alaihim. Maka sesungguhnya kebanyakan orang kufar, orang munafik di masa dulu Nabi tidak, lihat bahasanya, lam yafhamu hujjatullah, tidak paham hujahnya Allah, bersamaan telah tegak hujah atas mereka. Lihat, kama qala ta'ala am tahsabu an aktsarahum yasma'una am yaqilun. Biar enak baca ayatnya, dilengkapi saja ayatnya. Surat apa itu? Furqan ayat berapa? 44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un am yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau wahai Muhammad mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mendengar atau memahami, maksudnya apa? Masuk sampai hati. Itu. Taunya dari mana? Lihat ayat setelahnya, inhum illa kalana. Tidaklah mereka kecuali seperti apa? Hewan ternak. Hewan ternak, misalkan sapi, kita panggil woi. Nengok nggak dia? Hush 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 gitu. Nengok nggak dia? Nggak ngerti. Tapi apakah dia ngerti? Dia manggil woi. Hah? Ngerti nggak kira-kira dia? Nggak ngerti sampai ke hati, tapi cuma di lisan. Berarti dia dengar, ngerti ada suara, tapi tidak sampai apa? Ke hati. Itulah kondisi orang-orang kufar, orang munafik. Bahkan orang katakan, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan ternak. Ya, itu maksud dari ayat ini. Ya, apakah kamu menyangka bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami secara apa? Hati. Tapi secara lisan mereka paham karena menggunakan bahasa mereka. Tapi tidak sampai tembus ke dalam apa? Hati. Tadi ya buktinya ayat setelahnya, inhum illa kal an'am. Coba aja ya kalau ada sapi di pinggir jalan atau manggil woi gitu dah. Nengok dia. Nah, memang gak ada ngerti. Atau burung kita gini-gini tek 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 tek. Ya. Ngerti dia, dengar. Tapi kalau kita ajak ayo burung bersahadat la ilaha illallah. Ngerti dia? Dia nggak sampai tuh. Ya, itulah kondisi orang-orang munafik, orang-orang kufar. Mereka itu tidak sampai tembus ke hati, tapi mereka paham secara lisan. Toh bersama dengan itu mereka dicap oleh Allah sebagai apa? Orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Paham ya? Jadi ada dua nih, ada fahmu lisan, ada fahmu qalbi. Ya, untuk masalah zahirah sekedar fahmu lisan itu sudah tegak hujjah. Tapi kalau dalam masalah khafiyah, ya memang harus dihilangkan subhat, dipantah subhatnya. Ya tentunya oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Dan tidak dituntut kita untuk menyenangkan dia, dituntut untuk sampai menjalankan apa yang kita sampaikan. Karena itu namanya hidayah taufik. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah dan taufik. Dikit lagi. Fayatadihu min kalami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab iddatu umurin. Maka jelaslah dari ucapan Syekh Muhammad beberapa perkara. Yang pertama, idahul fahmi sahih li kalami Syekh Islam Ibnu Taimiyah fi masaili qiyamil hujjah. Penjelasan pemahaman yang benar terhadap kalamnya Syekhul Islam terhadap masalah qiyamul hujjah. Jadi qiyamul hujjah ini dalam perkara usuluddin. Ya, selama dia bulughul hujjah, sampai hujjah kepada Al-Qur'an dia pahami, maka itu telah qiyamul hujjah.
Yang kedua, at-tafriqu baina sifati qiyamil hujjah fi masailil khafiyah wal zahirah. Perbedaan antara sifat atau karakter qiyam hujjah pada masalah khafiyah dan zahirah. Dua hal berbeda. Ya sama, orang kalau sidang itu kan ya kalau perkaranya jelimet pasti perlu pendalaman gitu. Nggak langsung dihukumi. Kalau perkaranya sudah jelas ngapain harus didalami lagi. Ya, untuk bab menetapkan dia sebagai apa? Tersangka. Ketiga, qiyamul hujjah fil masail adh-dhahirah takunu bi bulughil Quran. Tegaknya hujjah pada masalah zahirah karakternya apa? Datang sampai kepada Al-Quran. Tentunya dengan ya bahasa yang dia pahami. Ketiga, keempat, al-farqu baina qiyamil hujjah wa fahmil hujjah. Perbedaan antara qiyamul hujjah dan fahmul hujjah. Perbedaan antara faham bahasa dan paham apa? Hati. Ya, wa annahu la yustaratu fahmul hujjah. Tidak dipersyaratkan fahmul hujjah atau fahmul qalb pada masalah yang sifatnya zahir. Begitu. Ya, jadi jangan dicampur aduk. Ya udah jelas perkaranya besar, ya yang bisa langit bumi ini hancur pecah ya karena ucapan kekufuran, perbuatan apa? Kesyirikan dan seterusnya, tapi malah masih harus diteliti dulu, di ini dulu. Itu beda bab. Itu kalau sudah babnya masuk persidangan, babnya nanti mungkin disidang di hadapan Allah yang Maha tahu. Tapi kita dibebani hanya ya masalah apa? Zahirah. Mufhum ya? Dan juga yang kemarin ketika kita dibebani zahirah ya terus dilarang mengkorek-korek, tidak ada ya kontradiksi dengan talazum antara amal zahir dengan amal apa? Batin. Sekedar kita lihat ada kerusakan, berarti ada yang rusak di dalam apanya? Softwarenya gitu. Dia misalkan nyembah kuburan, sujud di kuburan, minta kepada wali-wali. Ini perbuatan rusaknya nih. Zahirnya rusak. Berarti menunjukkan ada yang rusak di mana? Di batin. Hanya saja kita nggak tahu rusaknya di mana. Apakah gara-gara takdzib, gara-gara syak, gara-gara i'rad, gara-gara apa jahal? Tapi kita sudah yakin ada yang rusak di sana. Cuma masalah hati kan kompleks, rusaknya di mana? Ya kecuali kita hadiri, kita datang, oh ternyata dia penyakit hatinya A, penyakit hatinya B. Tapi sekedar perbuatan jelek sudah dapat indikasi buat kita ada yang rusak di dalam apanya? Hati. Ya kita punya jam, wah kok kenapa nggak jalan ini? Kira-kira apanya nih? Terus kita tebak-tebak kayaknya baterainya dah. Pas sudah beli batu baterai baru, mati juga nih. Ya, karena itu maksud dari mengorek-orek dalam keadaan dia tidak punya data, dia tidak punya info. Tapi tetap aja boleh kita hadirkan ya orang yang modelan seperti ini, ya ini kan lazimnya. Lazimnya itu apa? Rusaknya perbuatan itu maksudnya lazimnya. Ya intinya ada yang rusak di dalam hati. Ya udah tinggal kita sampaikan. Bisa jadi ada yang i'rad, dia nggak mau belajar sehingga dia terjatuh ke dalam syirikan. Ya bisa jadi dia sudah ngerti tapi dia tetap ngeyel, berarti inat. Ya bisa jadi sudah disampaikan tapi dia mendustakan, takdzib. Ya kita sampaikan saja model-model penyakit hatinya. Tapi kalau kita tentukan A, ya kita kan nggak punya data. Sampai kita gali, kita korek. Jadi tidak ada pertentangan antara menghukumi secara zahir dengan ungkapan ada talazum antara amalan hati ya dengan amalan tubuh. Sekedar amalan tubuh yang rusak, ada indikasi apa? Rusak dalam apanya? Hati. Begitu. Misalkan santri telat bangun subuh nih, itu sudah indikasi buat anak ini ada yang rusak hatinya gitu. Tapi entah di mana ya sudah ada sindir-sindir plan atau A, plan B. Kali aja kena di A, kena di B, kena di mana? Di C. Ya, tapi kalau sudah dibilangin masih gitu juga emang ada barrier kuat gitu kan. Yang bikin apa? Ya penjagaan hati dia dari hidayah gitu. Jadi Om ya, paham nih santri. Ya. Kalau paginya lemes, ya nggak ada gairah, emang ada yang sakit. Di mananya? Di hatinya. Udah itu indikasi besar. Hanya saja apa penyakitnya? Ya perlu mungkin anak samperin, misalnya, lu kenapa begini belulu? Gitu. Oh ya Ustaz, anak begadang. Ngapain lu begadang? Ya gua baca novel. Lah ngapain santri baca novel? Emang nggak ada apa, nggak ada Quran, baca novel. Gue baca komik. Nah ngapain santri baca komik? Itu udah penyakit sudah. Itu sudah penyakit.
Ya, jadi pahami nih. Hiro, wah kata Hiro, gua harus hati-hati nih sama Ustadz nih. Enggak gitu juga ya. Nanti malah menampakkan sesuatu yang apa? Bohong di depan Ustadznya, masya Allah, di belakangnya Ustadznya diapain? Digibahin. Ya, insyaallah. Ya, jadi tidak ada kontradiksi antara menghukumi secara zahir, tidak mengkorek-korek batin dengan ucapan apa? Ada kelaziman, ada keterikatan antara amal qulub dengan amal apa? Badan, atau kebalikan badan dengan hati. Ada pertanyaan sampai sini? Insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.